Haji Liu Saifuddin, sarjana teknik MSI. Boleh saya langsung bertanya? Ya, boleh. Apa yang membuat Bapak tertarik ke dunia politik? Dunia politik ada sebagai penyaluran dari bagaimana masyarakat menangkap untuk bisa memberikan ataupun menyalurkan aspirasinya. Tentu ini adalah semua juga melalui jalur politik. Kepentingan apapun yang didasari antara masyarakat dan pemerintah yang dominan yang harus melalui jalur politik. Itu yang saya lakukan, sehingga saya tertarik untuk memperjuangkan keinginan-keinginan masyarakat melalui jalur politik. Karena saya sudah melalui jalur birokrasi. Kebetulan saya adalah sebagai mantan pejabat, mantan birokrat selama 36 tahun. Nah, ini adalah dunia yang berbeda dengan dunia politik. Walaupun tidak jauh berbeda antara politik dan birokrat. Kalau birokrat ikut melalui jalur pemerintahan, yang ujung-ujungnya pimpinan saya adalah melalui dipilih jalur politik. Nah, sekarang setelah saya masa purna bakti, saya mendedikasikan melalui mengakomodasi aspirasi itu melalui jalur politik. Itu yang saya lakukan. Partai apa yang Bapak pilih? Kebetulan saya cinta terhadap partai yang berlambang Mercy, yaitu Partai Demokrat. Ceritanya panjang. Saya sudah beberapa kali melirik partai-partai yang ada di Kabupaten Garut. Nah, tentu itu adalah pilihan yang saya lakukan. Kenapa mengambil Partai Demokrat? Pertama, kami lihat dari sisi visi dan misi partai tersebut. Itu lebih kepada memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak yang memang dibutuhkan saat ini dan diperlukan saat ini. Sehingga menurut hemat kami bahwa Partai Demokrat cocok untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui keterpilihan saya selaku calon legislatif. Selanjutnya Pak, Ya, apa saja program utama yang Bapak tawarkan kepada pemilih di partai? program-program secara individu itu berdasarkan program-program yang dipandu oleh visi misi partai itu sendiri. Karena kita Partai Demokrat, sekali lagi seperti yang saya sampaikan, Partai Demokrat memperjuangkan kebutuhan masyarakat banyak, tidak buta, tidak lapar, dan istilahnya tidak susah hidupnya secara ekonomi. Secara ini pendidikan, ya tidak buta huruf, berarti meningkatkan pendidikan. Itu yang dominan yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Sehingga kami tidak jauh dari itu. Kami cuma penambahan dari tidak banyak pengangguran. Saya ingin masyarakat khususnya di Kabupaten Garut ini pengangguran itu bisa dia secara kontinu mengembangkan dirinya untuk bisa berusaha mencari kerja ataupun berinovasi, berkreasi untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja. Nah, itu yang saya sampaikan. Tentu banyak hal yang ingin nanti secara detail mungkin, karena tidak mungkin saya menyampaikan beberapa program yang khusus yang ini dalam rangka mengangkat masyarakat Kabupaten Garut menjadi masyarakat yang inovatif, yang kreatif. Itu mungkin yang dominan yang saya lakukan. Bagaimana cara bekerja mempromosikan program kepada masyarakat? Tentu banyak cara ya. Tentu kami tidak sendiri, ada yang langsung disampaikan melalui mulut saya ke masyarakat. Tentu ini akan terbatas. Makanya saya membuat ataupun membangun simpul-simpul untuk menyampaikan atau menjadi kepanjang tanganan saya selaku calon.
Nah, maka dibuatlah tim-tim pemenangan. Tim pemenangan itu yang menyampaikan secara utuh ke masyarakat apa-apa saja yang diprogramkan, apa saja yang diinginkan. Tentu ini adalah dalam rangka supaya keseluruhan masyarakat memahami, mengetahui apa yang menjadi program ataupun visi misi saya. Jadi kalau sama saya sendiri kan dengan 5 kecamatannya untuk dapil 1, ya tidak mungkin semuanya itu istilahnya bisa terjangkau oleh saya. Nah, tentu kami mencari simpul-simpul yang bisa menyampaikan ke masyarakat. Nah, dari golongan manapun, dari petani, dari pemuda, dari perempuan, dari pengusaha, dari ulama, itu bahkan dari pihak-pihak yang sifatnya para profesional. Profesional itu ya banyak yang kalau di kita itu kan yang ahlinya bermain ketangkasan burung, ketangkasan domba. Nah, itu adalah elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Saya melalui itu menyampaikan program-program atau visi misi yang saya lakukan. Slogan tim relawan Bapak. Karena saya maksudnya adalah dalam rangka saya ingin menciptakan masyarakat itu tidak ada ketimpangan yang jauh. Semua yang dilakukan ataupun yang dirasakan oleh sebagian masyarakat ingin semua merasakan. Sehingga tagline-nya itu adalah bahagia bersama. Bahagia bersama, jadi siapapun bersama saya nantinya bahagia dalam posisi apapun. Dari bahagia itu akan tercipta, akan ada muncul ketenangan, akan muncul inovasi yang baru, akan muncul kreasi yang baru, kreativitasnya tinggi. Itu karena bahagia. Kalau kita sedih, ya bisa butet gitu ya. Itu pemikiran kita tidak berkembang. Nah, itu slogan saya, Garut Bahagia Bersama. Bagaimana cara Bapak mempromosikan dengan pemilih? Tadi saya sampaikan kepada pemilih, kalau mau bahagia bersama, pilihlah saya sebagai calon legislatif dari Partai Demokrat nomor urut 6. Adapun dapil pemilihnya ada dapil 1 meliputi Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Banjuresmi, Kadungora, dan Leles, 5 kecamatan. Itu mudah-mudahan masyarakat mengetahui bahwa slogan saya adalah Garut Bahagia Bersama, ya. Jadi itu tujuannya. Sekian aja Pak. Udah. Ya, terima kasih dan adik-adik bisa menjadi pelajaran. Saya selalu menyampaikan ke masyarakat, pilihlah yang ada kesesuaian dengan hati nurani. Jadi jangan disia-siakan pencoblosan itu dan tidak memperhatikan apa misi yang dikeluarkan oleh dia. Jadi jangan karena sesuatu hal kita mencoblos, bahwa suara itu adalah menentukan nasib dari 5 tahun yang akan datang. Itu akan menentukan tadi adik-adik, masyarakat khususnya, dan umumnya ada keseluruhan warga masyarakat di Kabupaten Garut. Pilihlah yang punya potensi, pilihlah yang punya rekam jejak yang baik, dari mana asal usulnya, kan, apa yang telah dilakukannya, supaya tidak membeli kucing dalam karung gitu kan. Ya, jadi membeli tapi tidak tahu ini siapa orang, asal kata orang tuh ini. Nah, harus tahu dulu siapa orang ini, latar belakangnya ini, itu ya. Jadi tahu dulu, baru pikirkan, baru coblos. Itu yang harus dilakukan oleh adik-adik sebagai pemula melakukan pencoblosan pada tahun 2024. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.